Batas antara diri dan kesanggupan itu hanyalah soal kemauan. Selagi ada kemauan, rasanya tidak ada lagi batas untuk bisa melakukan apapun. Video cerita perjalanan ini akan gua mulai dengan membuat video dokumentasi perjalanan hanya menggunakan handphone yang dipakai sehari-hari. Hanya ingin mencoba, apa mungkin memulai itu bukan lagi soal materi, tapi hanya perlu mau dan sedikit menurunkan gengsi. Selamat datang di cerita perjalanan episode pertama menuju Citalahap Mayasari, Kabupaten Bogor. Halo guys, kenalin gue Rizky, seorang manusia biasa sama seperti kalian yang menjalani hari-hari seperti orang-orang biasanya. Kali ini gue mau bersolo camping, dimana ini akan menjadi pengalaman pertama gue di hutan sendirian. Tidur di hutan sendirian tepatnya. Jujur ada rasa takut, deg-degan, tapi gue juga excited karena mau mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi inilah hari Jumat, kurang lebih sekitar hamin 10 jam sebelum gua berangkat besok pagi. Baru pulang kerja ceritanya, dan baru mau mempersiapkan semuanya sekarang. Karena gua akan bersolo camping, dimana gua akan sendirian nantinya, jadi harus memastikan tidak ada yang terlewat satupun. Sebenarnya gua udah bikin list ini dari 3 hari yang lalu. Dimulai dari list perlengkapan camp seperti tenda beserta tali dan pasak-pasaknya, matras dan perlengkapan masak juga tentunya. Setelah itu gua pastikan perlengkapan penerangan juga. Menurut gua kalau untuk bersolo camping minimal harus bawa 3 sumber pencahayaan. Mau itu benda yang sama juga nggak apa-apa. Misalnya bawa senter 3 buah. Yang penting 3 sumber yang berbeda. Dan ini semua gue perkirakan mampu menerangi gue selama 3 malam. Walaupun hanya 1 malam nantinya. Semoga ini juga bisa menerangi jalan hidup gue. Jadi ini dia penampakan barang-barang yang akan gue bawa besok. Udah lengkap semua dengan konsumsinya. Tinggal yang ada di kulkas besok pagi baru di packing. Buat kalian yang udah sering naik gunung, pasti udah gak asing lagi dengan namanya packing. Bukan hanya sekedar memasukkan semua barang masuk ke dalam kerel, tapi kita perlu menyusunnya dengan rapi untuk bisa mempermudah perjalanan nantinya. Jangan sampai ada kekosongan yang bikin karir kita tidak seimbang. Ini akan menyusahkan nantinya saat kita harus berjalan jauh dengan beban yang miring. Buat ngetesnya itu gampang, tinggal diangkat dan dibanting sedikit. Kalau sudah berdiri sendiri, itu berarti karirnya sudah seimbang. Seperti yang kalian dengar di awal video, di mana cerita perjalanan ini akan gua mulai dari kondisi seapa adanya. Mulai dari memikirkan konsepnya sendiri, menulis skripnya sendiri, mengambil videonya sendiri, sampai ke proses editingnya akan gua lakukan seorang diri. Dan hanya akan gua lakukan di weekend saja tentunya, karena saat ini gua sama seperti kebanyakan orang, saat ini gua adalah seorang pekerja. Packingnya udah selesai. Waktunya beristirahat karena besok gua akan berangkat jam 9 pagi. Bye. Halo, udah jam 9 pagi, udah waktunya gua berangkat untuk ke lokasi. Yuk. Perjalanan menuju ke lokasi akan gua tempuh menggunakan motor. Kenalin, ini dia motor gua, namanya Galaxy. Dia sudah menemani gua selama 7 tahun terakhir ini. Namanya dulu pemberian mantan, karena dulu gua pernah parkir di samping orang yang lagi ngechat, dan muncullah bintik-bintik seperti Galaxy. Tapi mantannya sudah menikah sekarang, ya begitulah ya terkadang. Sudah berjalan 6 tahun 8 bulan, dan berakhir menjadi mantan.
Mungkin sebagian dari kalian ada yang merasa aneh dengan solo camping. Ya sama, gue juga dulu mempertanyakan hal itu. Kayak ngapain gitu ya orang sendirian di hutan. Tapi bagi gue, alasan orang melakukan perjalanan ke alam bebas itu pastinya macam-macam. Ada yang memang jiwanya ada di sana, atau mungkin ada yang coba-coba hal baru kayak gue. Tapi gue punya alasan kenapa mencoba membuat cerita perjalanan ini. Gue akan ceritakan sambil jalan yang akan terdengar seperti curhat mungkin ya. Capek, jalannya parah. Jadi capek dan pegelnya tuh karena nahan motor. Tapi di sana tuh ada kehidupan. Nggak tahu desa apa, tapi ada kehidupan di tengah-tengah kebun teh yang jauh dari perkotaan. Jadi alasan gua memulai membuat vlog cerita perjalanan ini, 4 tahun belakangan ini gua diliputi kebingungan. Dan 6 bulan terakhir ini bisa dibilang gua sedang berada di fase paling rendah dalam hidup gua. Karena apapun yang gue kerjakan selama 4 tahun ini, banyak yang berakhir dengan berantakan. Termasuk juga soal perasaan yang mungkin bisa terkesan hanya dimanfaatkan perempuan. Entah sudah berapa banyak uang yang gue habiskan untuk banyaknya kegagalan, sampai ke titik yang mengganggu keadaan keuangan. Dan akhirnya gue bertemu dengan buku yang judulnya Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Gue gak tahu maksud dari tulisan dia sebenarnya apa. Jadi dalam bukunya itu dia menceritakan pengalamannya saat memiliki hutang 30 juta won dan hampir memutuskan untuk bunuh diri. Di bukunya dia menuliskan, daripada membunuh diri, mungkin lebih baik dia membunuh harga diri. Toh sama-sama mati juga. Hanya yang satu raganya yang mati, yang satu lagi hanya rasa malunya yang mati. Akhirnya dia mencoba sekali lagi, menjadi penjual kue beras keliling yang awalnya dia malu melakukan itu. Nyampe juga. Karena terlalu sore, gue akan langsung jalan aja kali ya, udah lapar banget. Takut keburu gelap. Dari situ gue berpikir, kenapa gue gak kasih kesempatan sekali lagi buat diri gue sendiri. Toh kalau dipikir-pikir, saat kita ada di titik terendah, saat benar-benar sudah ada di paling bawah, satu-satunya jalan itu ya naik ke atas. Berdamai dengan kegagalan menjadi langkah penting yang perlu diupayakan. Karena stuck di sebuah kesalahan masa lalu akan membuat siapapun jadi tidak maju-maju. Apapun hasilnya, banggalah terhadap proses yang sudah dilalui. Hargai diri yang sudah terus berusaha dengan baik. Lagi pula hidup itu hanya satu kali, masa iya mau berakhir seperti ini? Dan terjadilah gue membuat cerita perjalanan pertama ini. Sebenarnya masih ada lagi alasan mengapanya, nanti gue lanjutkan ceritanya. Sedikit tips buat kalian yang mau bersolo camping. Sebelum berangkat, kalian perlu latihan dulu untuk bangun tenda sendiri. Dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sebelum melakukan perjalanan ke alam, kita perlu cek lagi kelayakan logistiknya. Walaupun di alam kita akan banyak ketemu orang baik, tapi ada baiknya mempersiapkan semuanya dengan baik.
Karena hujan dan capek, akhirnya gue tertidur dan baru bangun jam 10 malam. Tapi tidak apa-apa, gue akan keluar untuk mencoba membuat api dan menikmati sepi. Walaupun tidak mudah membuat api dengan kondisi setelah hujan, tapi akan gue usahakan api itu bisa menyala. Sambil berusaha membuat api, gue akan lanjutin cerita mengapa vlog pertama ini terjadi. Seperti yang kalian dengar di awal video, gue membuat video cerita perjalanan ini benar-benar sendiri dan menggunakan perlengkapan seadanya. Bahkan gue hanya merekam semuanya pakai handphone yang gue pakai sehari-hari. 4 tahun belakangan ini gue mencoba banyak hal dan terlalu banyak yang berakhir dengan berantakan. Mungkin karena gue sendiri yang sudah merasa tertinggal sama yang lain. Ingin segera menyamai apa yang sudah dicapai teman-teman di usia gue. Gue memang merasa terlambat, lebih tepatnya terlambat untuk bisa belajar rasa syukur yang sebenarnya. Mungkin bisa dibilang gue terlambat untuk menjadi pribadi yang dewasa. Sampai di satu titik, gue belajar untuk menghargai diri sendiri. Banyak ruang untuk diri yang gue rasa terabaikan. 3 tambah 4 itu sama dengan 7, begitu juga 5 tambah 2, hasilnya juga 7. Cara apapun untuk mendapatkan apapun itu bukanlah satu-satunya cara yang paling baik. Orang lain mungkin benar, tapi kita juga tidak salah. Jadi sebenarnya bukan mimpi kita yang sederhana. Hanya saja kita membandingkan diri kepada orang yang tidak tepat. Atau mungkin ada baiknya kita tidak perlu membandingkan apapun. Hujannya nggak berhenti-berhenti. Tadi dikasih berhenti sih sebentar, sempat bikin api juga tadi, sempat bikin teh. Lapar sih sebenarnya, cuman udah terlalu malam, udah jam 12 malam juga. Kayaknya tidur dulu lagi ya. Kita ketemu besok pagi. Rasanya sudah sampai di penghujung video cerita perjalanan pertama gua. Ternyata solo camping tidak semenakutkan apa yang gua bayangkan. Memang begitulah biasanya, manusia terlalu pandai berasumsi. Padahal semuanya belum tentu terjadi. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan seneng banget rasanya akhirnya video cerita perjalanan pertama gua terjadi setelah beberapa kali gagal. Sebenarnya ini memang bukan vlog pertama. Ada 2 vlog sebelumnya yang gagal tayang karena memang gak bisa dipaksain untuk tayang. Walaupun gue percaya tidak ada karya pertama yang sempurna, tapi bukan berarti bisa dilakukan dengan asal-asalan juga. Jika berkenan, kita bisa bertemu juga di media sosial lainnya. Di Instagram gue sering menulis kata-kata dari apa yang sedang gue lihat, dengar, dan rasakan. Di TikTok juga gue suka upload video pendek dari perjalanan yang gue lakukan, seperti estimasi waktu perjalanan dan budget yang perlu dikeluarkan. Namanya masih sama seperti channel ini, Rizky Handikara. Akhir cerita, hidup tidak semudah kata-kata, karena setiap asa perlu didapatkan lewat tindakan yang nyata. Tidak semua usaha itu akan dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berubah. Beraksara lewat suara, Rizky Handikara.